Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a menjadi bahan inspirasi permenungan kita hari ini. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Hari ini kita diajak naik bersama Yesus ke atas bukit. Di sanalah Yesus duduk dan murid-muridnya mendekat dan dia mulai mengajar mereka. Ajaran yang kita dengar bukanlah perintah yang keras, bukan pula satu larangan yang menekan, melainkan janji kebahagiaan. Berbahagialah. Namun kalau kita jujur, kebahagiaan versi Yesus ini terasa aneh, bahkan bertolak belakang dengan logika dunia, logika kita. Dunia berkata, berbahagialah orang yang kaya dan kuat. Berbahagialah mereka yang berkuasa dan ditakuti. Berbahagialah yang selalu menang dan tidak pernah kalah. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah yang berduka cita. Berbahagialah yang lemah lembut, dan mereka yang lapar serta haus akan kebenaran. Yesus sedang memperkenalkan nilai kerajaan Allah, bukan nilai pasar dunia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yang dimaksud Yesus bukan sekadar miskin secara material, tetapi sikap hati orang yang sadar bahwa hidupnya itu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Orang seperti ini tidak sombong oleh keberhasilan, dan dia tidak putus asa oleh kegagalan. Seringkali justru saat kita merasa paling kuat, kita lupa akan Tuhan. Sebaliknya, saat kita rapuh dan tidak punya apa-apa, kita belajar berdoa dengan tekun, dengan sungguh.
maka kemiskinan di hadapan Allah itu adalah pintu masuk kebahagiaan sejati. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yesus tidak memuliakan penderitaan, tetapi Ia memuji hati yang tidak kebal, hati yang masih bisa menangis melihat dosa, ketidakadilan, dan penderitaan sesama. Di dunia yang sering berkata, yang penting kuat, Yesus justru berkata, hati yang lembut dan peka adalah tanda kedewasaan rohani. Allah sendiri berjanji menjadi penghibur bagi mereka yang terluka. Berbahagialah yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lemah lembut bukan berarti lemah, tetapi kuat tanpa kekerasan, tegas tanpa harus menyakiti. Dan lapar akan kebenaran berarti orang tidak puas dengan hidup yang asal-asalan, tetapi dia rindu hidup benar di hadapan Allah. Di tengah budaya kompromi, Yesus sementara memanggil kita menjadi pribadi yang jujur, pelayan-pelayan yang tulus, para murid yang setia meski tidak populer. Dan pada akhirnya Yesus menutup dengan ucapan yang sangat realistis. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Menjadi pengikut Kristus tidak selalu membuat hidup kita mudah, tetapi selalu membuat hidup kita ini bermakna. Kesetiaan pada Injil kadang menuntut pengorbanan, salah paham, bahkan juga penolakan. Namun Yesus memberi pengharapan ini, upahmu besar di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus itu bukan sekadar nasihat rohani, bukan hanya nasihat moral. Ia adalah potret wajah Yesus sendiri. Jadi ucapan bahagia itu adalah gambaran wajah Yesus sendiri dan peta jalan menuju kepada kekudusan. Karena Yesus tidak berkata, berbahagialah kalau hidupmu sempurna, melainkan Dia mengatakan, berbahagialah kalau hatimu terbuka bagi Allah. Maka semoga sabda Yesus hari ini meneguhkan kita untuk tetap setia, rendah hati, dan berbelas kasih. Semoga iman kita sungguh-sungguh tumbuh, hidup, dan berbuah. Kita sungguh boleh mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang percaya. Semoga firman Tuhan hari ini sungguh meneguhkan kita untuk sungguh menemukan kebahagiaan sejati itu di dalam Kristus sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.